Laptop gaming terbaik tahun ini di harga 20 jutaan bisa jatuh ke Lenovo Legion Pro 5. GPU-nya sudah pakai Nvidia RTX 4070 sama prosesornya AMD Ryzen 7 7745HX. Itu gokil bro. Laptop ini fix bukan kenceng di gaming doang. Mau kalian buat kerjaan profesional, pasti juga ngebut banget. Tapi penasaran kan, emang bisa sekenceng apa sih? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, pertama tentang harga, Lenovo Legion Pro 5 dijual di harga 25 juta atas. Bukan harga yang murah. Tapi dengan harga segitu, tentu spesifikasi yang dibawa laptop ini sudah high-end semua. Dengan prosesor AMD Ryzen 7 7745HX dengan fabrikasi 5 nanometer yang memiliki 8 core 16 thread, RAM 16GB DDR5, dual channel 5,2 GHz, storage SSD NVMe 1TB dengan speed write di 6587 MB per second dan read di 4896 MB per second. Integrated GPU AMD Radeon 610M, ada Nvidia GeForce RTX 4070 dengan 8GB dedicated memory dan didukung dengan layar IPS 16 inci dengan resolusi 2560x1600 dan refresh rate sebesar 240Hz. Kalian juga bisa atur mode dari laptop ini dengan menekan tombol Fn+Q. Mau diganti jadi mode performance, balance, atau quiet. Masih kurang puas? Kalian bisa oprek overclocking di aplikasi Lenovo Vintage. Ini kalau dijelasin semuanya bisa panjang banget. Jadi kalian bisa coba lihat video tutorial dari YouTuber lain. Link videonya sudah aku taruh di deskripsi. Dari speknya aja udah kelihatan laptop ini gokil parah. Kerjaan atau game apapun pasti bisa disikat habis. Tapi kalian juga bisa upgrade spek laptop ini di storage dan memorinya. Untuk storage masih ada satu port PCIe SSD Gen 4 yang kosong dan maksimal bisa dipasang 1 TB. Jadi totalnya secara keseluruhan bisa up to 2 TB. Dan di bagian memori bisa di-upgrade up to 32 GB. Kalian bisa beli 2 RAM 16 GB DDR5 biar performance dari laptop ini makin kenceng lagi. Tapi kalian sebetulnya nggak perlu banget upgrade spek laptop ini karena spek bawaannya udah kenceng banget. Biar makin jelas kita mulai benchmark di laptop ini. Tapi kalau kalian pengen loncat, kalian bisa lihat di sini list benchmark apa aja dan juga menit-menitnya. Pertama, Cinebench R15. Ini kita looping sebanyak 5 kali dengan 2 skenario. Pertama, selalu dicolok charger dan modenya di set ke performance. Kedua, lepas charger dan modenya di automatic. Saat dicolok ke charger, skor maksimal untuk OpenGL ada di 276,16 fps dan untuk CPU ada di 2479. Sedangkan saat dilepas chargernya terjadi penurunan. Skor maksimal untuk OpenGL ada di 119,93 fps dan untuk CPU ada di 2247. Lanjut ke Cinebench 2024, skenario-nya juga sama seperti benchmark sebelumnya. Saat chargernya dilepas, skor maksimal untuk GPU ada di 8766. Untuk CPU multicore ada di 572. Untuk CPU single core ada di 55 dan skor MP rasionya ada di 10,40x. Sedangkan saat charger yang dicolok, skor maksimal untuk GPU ada di 11.277, untuk CPU multicore ada di 922, untuk CPU single core ada di 108 dan skor MP rasionya ada di 8,55x. Kita tes juga dengan PCMark 10 mendapatkan skor 11.121 untuk esensial, 9.235 untuk productivity, 13.349 untuk digital content creation dan 23.773 untuk gaming, sehingga rata-ratanya adalah 10.753. Untuk tes 3D rendering file BMW dengan Blender saat dicolok ke charger, laptop ini mampu menyelesaikan dengan waktu 2 menit 33 detik dengan CPU dan 18 detik saja dengan GPU. Sedangkan saat charger yang dilepas, laptop ini bisa menyelesaikan dengan waktu 4 menit 23 detik dengan CPU dan 22 detik dengan GPU. Kita tes juga dengan VRMark, bisa mendapatkan skor 18.762 untuk Orange Room, 12.720 untuk Cyan Room, dan 3.622 untuk Blue Room. Selanjutnya, tes di 3D Mark untuk benchmark Speedway bisa mendapatkan graphic score di 2974. Lalu untuk time spy yang ekstrim bisa mendapatkan graphic score di 5798, CPU score di 5265, sehingga untuk skor time spy-nya ada di 5711. Nextnya untuk benchmark ke Firestrike Extreme bisa mendapatkan graphic score di 15.229, physics score di 28.389, command score di 6.510, sehingga Firestrike score-nya ada di 14.307. Lalu untuk render video di DaVinci Resolve yang free version dengan quality video 4K sepanjang 10 menit mampu diselesaikan dengan waktu 7 menit 19 detik. Yang namanya laptop gaming pasti kenceng juga kalau mau dibuat ngegame. Ini kita tesnya saat main game selalu dicolok ke charger dan menggunakan performance mode. Pertama kita tes di game Dota 2 dengan settingan grafik best quality. Average FPS ada di 108. Selanjutnya kita tes di game FPS sejuta umat CSGO 2
Dengan settingan grafik pentok kanan, average FPS ada di 162. Untuk game Genshin Impact bisa mendapatkan average FPS di 60. Lalu untuk game balapan yang lumayan jadul sudah 6 tahun lalu, Forza Horizon 4, average FPS ada di 60. Tapi untuk kakaknya, Forza Horizon 5 bisa mendapatkan average FPS di 85. Game AAA Cyberpunk 2077 bisa mendapatkan average FPS di 76,62. Lalu untuk game Assassin's Creed Unity, average FPS ada di 111. Nextnya benchmark game Shadow of the Tomb Raider, average FPS ada di 152. Game dari Rockstar yang pernah jadi game paling favorit, GTA 5, average FPS ada di 138. Puas secara performa, desain dari laptop ini juga cakep bro. Pokoknya seri Legion itu nggak pernah salah dah desainnya. Dengan warna full black dan cuma ada 2 tulisan Legion di ujung-ujung display covernya, Lenovo Legion Pro 5 ini punya desain yang low profile, elegan, tapi kelihatan kalau laptop ini gahar banget. Dengan dimensi panjang 36,3 cm, lebar 26 cm, tebalnya di 2,6 cm, sehingga berat laptop ini ada di 2,5 kg. Yup, bukan sebuah laptop yang ringan. Display cover dan bodi Lenovo Legion Pro 5 sudah full dari aluminium alloy, yang dimana pasti bisa memberikan durability dan build quality yang bagus banget. Untuk port ini ada di 3 bagian, di kanan, kiri, dan juga belakang. Dari sisi kanan terdapat satu USB Type-A 3.2 Gen 1 dan audio jack 3,5 mm. Terdapat juga e-shutter yang berguna buat matiin webcam di laptop ini secara elektrik. Dari sisi kiri terdapat satu USB Type-A 3.2 Gen 1 dan satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang hanya support data transfer dan DisplayPort 1.4. Di bagian belakang ada charging port, 2 USB Type-A 3.2 Gen 1, port full HDMI, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang bisa dibuat nge-charge laptop ini juga. Dan terakhir ada port untuk Ethernet. Buat portnya ini sudah bisa dibilang cukup. Tapi kalau ingat harganya 25 juta, rasanya agak sayang aja belum adanya port Thunderbolt 4 dan juga port untuk microSD. Soalnya kalau memang target laptop ini untuk konten kreator, adanya port untuk microSD akan sangat berguna banget. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga next seri dari Legion bisa membawa I/O port yang terbaru. Di bagian layarnya sudah menggunakan IPS panel berukuran 16 inci dengan matte finish yang memiliki refresh rate di 240 Hz. Resolusinya ada di 2560 x 1600 dan klaim response time-nya hanya 3 ms. Panel ini mempunyai color depth 10 bit dengan akurasi 71,6% DCI-P3 dan 72,9% Adobe RGB. Tingkat kecerahan maksimum bisa di 500 nits, yang menurutku ini jelas nyaman banget kalau mau dipakai di kondisi yang sangat terang. Serta kontras rasio di 1200:1. 4 sisi bezel yang cukup tipis, dengan bezel kiri, kanan, atas di 0,5 cm, bezel bawah dan atas yang jadi tempat dari webcamnya hanya di 1 cm. Layarnya juga dapat dibuka sampai 180 derajat, yang aku sendiri nggak pernah pakai fitur ini. Secara quality layar ini udah enak banget buat digunakan. Dynamic range luas dan detail dari warnanya kelihatan jelas. Buat kebutuhan entertainment atau hanya sekedar gaming, ini udah cukup banget. Bahkan untuk editing video menurutku sudah cukup kok. Ngomongin webcam, ini sudah bisa ngerekam di 1080p dan kira-kira kualitasnya seperti ini. Menurutku ini sudah cukup bagus kalau kalian mau pakai buat meeting online atau streaming. Buat keyboardnya ini, apa ya? Standar aja sih. Udah cukup enak lah dibuat ngetik-ngetik. Bawaan keyboardnya ini ada RGB-nya, dan kalian bisa matikan RGB ini dengan tekan tombol Fn plus space atau download software Lenovo Vintage. Keyboard di laptop ini juga berukuran full size, jadi ada tombol numpad di sebelah kanan. Typing distance-nya ini cukup, nggak sependek MacBook zaman dulu, dan nggak sepanjang keyboard Mecha. Udah pas lah pokoknya. Typing sound-nya pun menurutku juga lembut banget. Nah, kalian bisa nilai sendiri typing testnya. Lanjut ke bawah, bagian touchpad, ini posisinya agak ke kiri, jadi sejajar sama spacebar. Jujur aku lebih suka yang seperti ini daripada yang center to body. Nice Lenovo. Kalian juga bisa matikan touchpad-nya pakai shortcut Fn plus F10, karena laptop gaming pasti akan lebih sering pakai mouse daripada pakai touchpad. Warna touchpad-nya juga full black, senada dengan body laptopnya dan suaranya juga silent. Selebihnya touchpad ini sama-sama aja seperti touchpad laptop kantoran pada umumnya. Nggak ada yang spesial. AMD Ryzen 7 7745HX dikawinin sama Nvidia RTX 4070. Ini gokil banget bro. Laptop ini harus banget kalian beli kalau memang kalian seorang profesional yang sering banget ke render video, editing, maupun render 3D animation. Dan kalian juga seorang gamer. Di harga 25 juta, ini merupakan sebuah investasi yang menarik. Paling kalian hanya perlu perhatikan kekurangan dari laptop ini, seperti belum adanya port Thunderbolt 4 ataupun port microSD, ditambah bobot dari Lenovo Legion Pro 5 ini lumayan berat. Kalau kalian suka bawa pergi-pergi, lumayan pegel aja sih bawanya. Baterainya pun, ya namanya laptop gaming bro, sudah pasti boros.
Terus chargernya yang segede gabun ini juga boros. Boros token listrik maksudnya ya, 300 watt bro kapasitasnya. Baterai dengan kapasitas 80 watt hour. Dengan 30 menit ngecharge, baterai kalian sudah bisa keisi dari 0 sampai 80%. Terakhir, kalian bisa beli Lenovo Legion Pro 5 ini di AMD Official Store. Link pembeliannya ada di deskripsi. Anyway, kalau kalian mau lihat laptop gaming dari AMD yang harganya cuma 16 jutaan, kalian bisa cek video di sini. Oke, aku Fori Rakbar, sampai jumpa di next video.